Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, mengenang daripada kehilangan guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Insya Allah hari ini tadi kita sudah banyak sekali kisah-kisah, kebaikan-kebaikan, kenangan-kenangan yang begitu membuat kita makin rindu kepada sosok almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini adalah mudah-mudahan jadi bekal motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya tema ini begitu luar biasa, rindu terhadap orang soleh. Insya Allah tema ini akan diangkat oleh guru kita Al-Habib Zindan. Kepada beliau falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para kaum salihin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diungkapkan di dalam Al-Quran banyak hal bagaimana Allah Ta'ala menanamkan di dalam hati umat untuk cinta kepada kaum salihin. Dengan Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran kisah para nabi-nabi dan kisah para wali-wali yang bukan nabi dan bukan rasul, seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Dan juga Allah Ta'ala ceritakan kepada kita kisah wanita salihah Siti Maryam binti Imran dan keluarga kaum salihin, keluarga Imran berserta istrinya. Dan juga kisah dari perjuangan seorang wanita salihah Asiyah binti Muzahim atau istrinya dari Fir'aun. Semuanya itu kisah-kisah tersebut disebutkan adalah untuk menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada mereka. Bahkan Rasul SAW bereaksi dengan kisah para kaum salihin, kisah para nabi-nabi. Di antaranya adalah ketika menceritakan tentang Nabi Musa, perjalanan yang beliau tempuh untuk duduk menuntut ilmu kepada Sayyidina Khadir. Nabi Musa ketika mendengar tentang keberadaan Sayyidina Khadir, Nabi Musa langsung, ayo sekarang kita berjalan. La abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huguba. Hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huguba. Saya enggak bakal berhenti berjalan, terus menempuh perjalanan sampai saya ke tempat yang saya tuju. Ataupun berlalu bertahun-tahun. Hingga akhirnya ketika berjumpa dengan Sayyidina Khadir, khilaf antara ulama, apakah Khadir itu nabi atau bukan nabi? Mayoritas banyak dari para ulama yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Khadir adalah seorang wali bukan nabi. Walaupun ada banyak juga ulama yang mengatakan beliau adalah nabi. Alhasil terlepas dari itu semua, Nabi Musa menuntut ilmu, mencari ilmu kepada Sayyidina Khadir dengan adab beliau. Beliau menempuh perjalanan tersebut karena baru dengar nama seorang ulama seperti Khadir ini. Karena kerinduan yang memacu beliau untuk berjalan, menempuh perjalanan jauh. Dan Rasulullah SAW ketika membacakan kepada kita 3 kejadian, 3 momen antara Nabi Musa dengan Sayyidina Khadir di dalam Al-Quran tersebut, Nabi bereaksi. Reaksi beliau adalah wadidtu allau sabar Musa. Saya berharap coba Musa sabar. Kalau Musa sabar, yang dikisahkan bukan cuma 3 kejadian, bakal lebih banyak lagi keajaiban-keajaiban yang terjadi antara Musa dan Khadir yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu reaksinya Rasulullah SAW. Kemudian waktu di dalam Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang ucapan Nabi Lut. Beliau mengatakan au awi ila law anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin syadid. Seandainya aku bisa berlindung ke tumpuan yang sangat kuat. Begitu kata Nabi Lut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wallah laqad awa ila ruknin syadid. Sungguh Nabi Lut beliau telah berlindung dengan pondasi yang sangat kuat, bertumpu kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Reaksinya Nabi Muhammad SAW, kerinduan kepada kaum salihin,
disampaikan kepada Nabi Muhammad ketika menceritakan tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni salah seorang umatnya Rasulullah, tabi'in. Dia nggak kesampaian untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah karena kebaktiannya kepada ibundanya, hingga nggak bisa jumpa langsung dengan Rasulullah. Sampai Rasul wafat, beliau belum jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi beliau beriman. Nabi bilang, Uwais di bumi nggak ada yang kenal, tetapi dikenal di kalangan penghuni langit tentang kesolehan dan ketagwaannya. Terus Nabi menceritakan sifatnya Uwais Al-Qarni. Sesungguhnya beliau memberikan syafaat yang masuk sorga dengan syafaat beliau itu mithal Rabi'ah wa Mudar. Sebanyak jumlah suku Rabi'ah dan suku Mudar. Suku yang terbanyak dari masyarakat Arab di zaman itu. Kemudian Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Ya Umar, Ya Ali, idza lagitumah fa'agri'ahu minni assalam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku atasnya. Utlubah is'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais untuk memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya pasti Allah akan mengampunkan kalian. Itu pesan Sayyidina Umar, pesan Nabi kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Bertahun-tahun Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melakukan pencarian. Dirundung kerinduan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad, kerinduan kepada Uwais Al-Qarni. Hingga akhirnya jumpa, menyampaikan salamnya Nabi Muhammad SAW. Kerinduan kepada kaum solihin, agama, ajaran dari Allah, ajaran yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan bahwasanya Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib akhir hayatnya itu beliau menangis saat beliau sekarat menjelang meninggal dunia. Maka beliau dikatakan kepadanya, Ya Hasan, kamu cucunya Nabi, ibumu adalah putri Nabi Muhammad SAW, ayahmu Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Rasul SAW, bab Madinatul Ilm. Begitu, kenapa kamu menangis? Begitu, enggak usah khawatir, enggak usah menangis. Begitu, maka Sayyidina Hasan bin Ali, beliau mengatakan, yang membuat saya menangis adalah saya khawatir saya meninggal dunia enggak ngumpul bersama mereka, ditaruh di tempat yang lain. Saya khawatir saya tidak berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai. Bilal, sahabat Nabi Muhammad, itu beliau di akhir hayatnya, istrinya berkata, wa karbah, alangkah malangnya Bilal, kesian Bilal, susah, malang, sakit akibat sakaratul maut. Maka Bilal membuka matanya dan berkata kepada istrinya, itu kalimat enggak tepat, enggak melukiskan keadaan saya sekarang. Kondisi saya sekarang ini walaupun lagi sekarat, wa tarabah ghadan ligal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah lezat, alangkah nikmat. Kenapa? Saya sekarat sekarang, tapi alangkah lezatnya sebab kebayang besok aku akan berjumpa dengan para kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau. Subhanallah, cintai orang soleh, rindukan mereka. Dan di dalam mencintai mereka itu ajaran Nabi Muhammad. Mahabbatuhum dini, fardi, wa sunnati, wa urwati, luthga, wa afdalu ma'indi. Dan orang yang gak mau mencintai kaum solihin ditimpa musibah. Musibahnya adalah orang yang tidak mencintai kaum solihin, orang-orang yang pantas dicintai. Baik itu sahabat Nabi, keluarga Nabi, pewaris Nabi, para wali-walinya Allah. Kalau mereka nggak cinta kepada mereka, orang-orang mulia tersebut dapat musibah. Musibahnya adalah mencintai orang yang nggak pantas dicintai. Akhirnya cintanya kepada yang nggak pantas, kepada yang buka-bukaan aurat, kepada yang joget-jogetan, kepada yang maksiat, kepada yang bejat, kepada yang melakukan pelanggaran. Waliyadzubillah min dzalik. Hati manusia mesti pencinta, harus mencinta. Tergantung kita mau ngisi hati kita dengan orang yang pantas dicintai ataupun dengan orang yang tidak pantas dicintai. Dan kita cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada semua sahabat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad, cinta kepada pewaris Nabi Muhammad, para ulama karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita cinta kepada para ulama, kepada para solihin yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, dan kita cinta kepada para semua wali-walinya Allah, dan kita cinta kepada almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang tuh bahwasanya orang mati meninggal dunia,
wafat. Begitu. Tetapi kalau ada yang nerusin nggak wafat. Oh. Yang mati, yang meninggal, ya nggak ada yang lanjutin. Yeah. Tetapi kalau ada yang lanjutin, ada yang nerusin, nah itu maka tetap hidup. Oke, Haji Zainuddin MZ tetap hidup insya Allah dakwahnya dan ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Begitu menyejukkan, menyentuh hati kita semua. Bahwasanya orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kita cinta kepada Rasul, esok kelak Allah akan kumpulkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Insya Allah lepas ini kita akan mendengarkan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Tetap di sini, jangan kemana-mana, di Cahaya Hati Indonesia.